Bapak bagiku bukan hanya sekedar kepala keluarga. Dia adalah pelita yang mengajariku peliknya kehidupan dari serpihan-serpihan pengalaman hidup yang mungkin pernah membuatnya terluka. Bagiku, bapak pula lah yang paling tahu pentingnya sebuah pendidikan. Hingga dengan susah payah aku disekolahkan begitu tinggi. Bahkan kini sampai bisa kucicipi bangku universitas. Sekali lagi berkat Bapak. Bapakku memang bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Ia hanya seorang petani yang setiap pagi melangkahkan kakinya untuk berdialog dengan semesta. Ia memang bukan siapa-siapa. Ia hanya seseorang yang setiap harinya mengayunkan cangkul dengan tubuh kekarnya. Bapakku memang bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Tapi di mataku, ia adalah contoh nyata. Bila cinta adalah perkara abstrak, bagiku Bapak adalah manifestasi wujudnya. Bapak adalah seseorang yang paling bertanggung jawab untuk terus menghidupi keluarganya. Bila ditanya, mengapa beliau jatuh bangun, banting tulang demi keluarganya? Ya, sebab dia cinta dan senang melakukannya. Tanggung jawab itulah yang dilahirkan oleh cinta. Baginya tanggung jawab bukan soal pembebanan. Meski sesungguhnya kehidupan tak pernah jemu memberinya cobaan dan rintangan. Namun Bapak tetap berdiri tegap dan gagah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok neng melok nang sawah ke bapak ya guru. Gue belajar sekolah si temen. Boten Pak. Iki nggih tasih mboten wonten tugas kuliah kok. Mlebu jam piro gue? Jam 12:30 Pak. Wis ndang mulai cok melok nang sawah. Nggih niki jenengan darin. Nggih pun Pak, kula tak pamit riyen Ya wis selek Iya. karis. Nggih. Namaku Rijal Haq, seorang mahasiswa semester akhir. Aku anak bungsu. Kakak perempuanku sudah lama menikah dan sekarang hidup bersama suaminya. Di rumah, aku hanya tinggal berdua dengan bapak.
karena ibuku sudah berpulang saat aku masih kecil. Aku ingat waktu itu bapak menghiburku dengan ceritanya bahwa ibu sudah pergi ke langit. Ibu sudah tenang. Ibu sudah ada di lintang-lanting. Kalau kata bapak, aku mengamini perkataan bapak. Sebab pernah kutemui ibu dalam mimpi, memboncengkan aku di atas sepeda yang sedang dikayuh di jalanan depan rumah besaran megah dengan taman-taman bunga di depannya. Bapak memang tak pernah gagal menghibur anaknya. Hari-hariku memang tidak sesibuk anak-anak seusiaku. Mereka sibuk bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Aku pun pernah membantu bapak menjadi buruh di ladang orang, tapi bapak melarangnya. Bapak takut aku akan lebih nyaman bekerja daripada fokus pada pendidikanku. Pada saat-saat beliau memerlukan bantuan pun tetap enggan memberitahuku, ya dengan alasan khawatir mengganggu kuliahku. Ini menjadi sulit kuterima, sebab curahan prioritas bapak tak sebanding dengan realitas di lapangan. Dari Singosari kemana-mana, lahir dari gang sempit, kuasai kota, jelajahi negeri, lintas negara, kebela hilang hadir, kacaukan semuanya. I'll be the one that stays till the end, and I'll be the one that needs you again, and I'll be the one that proposes in a garden of roses, and truly loves you long after our curtain closes. But will you still love me when nobody wants me around? When I turn 81 and forget things, will you still be proud?
Entah mengapa Bapak sangat mementingkan pendidikan. Padahal, setauku Bapak tak banyak bersinggungan dengan dunia pendidikan. Yang jelas, ini bentuk ikhtiar Bapak kelak agar lebih besar peluang untukku hidup dengan layak. Menurutku Bapak terkadang terlalu mengardilkan dirinya sendiri, menganggap dirinya tak begitu berguna dan hanya sedikit memberi arti. Padahal soal menjaga tanggung jawab, beliaulah juaranya. Terkadang aneh bagiku, di usianya yang tak lagi muda, sering kujumpai ia kewalahan membereskan pekerjaannya. Namun hampir selalu enggan kubantu, khawatir mengganggu aktivitas kuliah dan belajarku. Katanya, aku sangsi, sebab ini berbanding terbalik ketika aku dapati jam-jam kosong bukan lagi sesuatu yang asing dan jarang. Bila kawan-kawan cenderung senang, aku sebaliknya. Terdengar naif, namun peluh, energi, dan dedikasi Bapak untukku agar bisa berkuliah bukanlah perkara murah, apalagi mudah. Meski sering terbesit di benak bahwa beberapa akademisi kampus yang pernah kutemui tak lebih mengerti pentingnya pendidikan ketimbang Bapak. Bukan pendek dan buruku itu kuberantas. Kini aku lebih memilih tidak tahu menahu. Barangkali rentetan agenda, kunjungan maupun rapat itu lebih krusial. Bisa saja aku yang tak mengerti skala prioritas. Namun untuk kecewa, kurasa aku berhak. Saat aku datang ke kampus, ternyata hari itu jam kosong, tanpa ada konfirmasi. Bahkan tak ada instruksi mandiri, tugas ataupun pertemuan pengganti. Ketika seperti ini, aku sering mengingat bagaimana sosok Bapak yang terus bekerja tanpa lelah, yang betul-betul ku tahu itu demi aku. Saat ku berupaya menepis justifikasiku bahwa Bapak lebih tahu pentingnya pendidikan daripada sebagian akademisi kampus, kebanyakan mahasiswa, ataupun tenaga pendidik yang mengajar ala kadarnya. Rentetan kejadian-kejadian seperti ini sering merepetisi pikiranku bahwa justifikasiku, cingkrangku adalah fakta. Biasanya, ku ganti jam kosong itu dengan pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku. Tidak jarang juga aku mengajak beberapa temanku untuk berdiskusi. Karena apa yang telah diajarkan Bapak, setiap hari pengetahuan dan wawasanmu harus bertambah. Ya, lagi-lagi Bapak adalah aktor utamanya.